Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Scarecrow yang dirilis pada tahun 2017. Di dalam film ini bercerita tentang 4 orang sahabat yang mencoba berlibur ke sebuah danau. Akan tetapi mereka tidak menyadari bahwa ladang jagung yang letaknya di dekat danau terdapat psikopat ganas yang tinggal di dekat situ. Sadisnya, psikopat tersebut menggunakan korbannya sebagai orang-orangan sawah. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan 4 orang sahabat dekat yang ingin berlibur ke sebuah danau. Mereka bernama Ash, Ellie, Devon, dan juga Farpsy. Mereka ini sama-sama menjalin hubungan asmara. Ellie berpacaran dengan Ash, sedangkan Farpsy berpacaran dengan Devon. Saat tiba di lokasi, Devon dan Ash izin ke belakang untuk buang air kecil. Sementara Ellie dan juga Farpsy berdiam diri di mobil. Saat Ellie dan Farpsy sedang menunggu, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan jempol seseorang yang telah terputus. Mereka berdua pun sedikit panik setelah melihat hal tersebut. Tetapi karena mereka tidak ingin pasangan mereka tahu, pada akhirnya mereka pun menyembunyikan jari itu di bawah mobil. Setelah semuanya selesai, mereka langsung berjalan kaki untuk bisa menuju ke danau yang dimaksud. Awalnya mereka tersesat dan bingung mencari arah karena di sana hanya terdapat ladang jagung. Namun di tengah perjalanan, Ash melihat burung yang sedang memakan jari manusia. Tetapi dengan cepat Ellie mengatakan bahwa burung itu sedang memakan cacing. Mereka pun pada akhirnya menghiraukan kejadian aneh tersebut. Singkat cerita saja, mereka pun tiba di danau yang sangat indah. Tanpa banyak berkata-kata, mereka pun langsung mandi di danau tersebut. Setelah selesai mandi, Devon menyuruh Ellie dan juga Farpsy untuk mengambil mobil karena Devon tidak ingin berjalan kaki. Oleh karena itu, mereka berdua pun langsung kembali ke mobil. Akan tetapi mereka berdua bingung karena mobil mereka hilang dicuri oleh seseorang. Mereka pun merasa panik karena itu adalah mobil satu-satunya yang bisa membawa mereka kembali pulang ke rumah. Karena mobilnya hilang, terjadilah perdebatan di antara Ellie dan juga Farpsy. Sampai pada akhirnya mereka pun berkelahi mempermasalahkan mobil yang hilang. Di saat yang sama, tiba-tiba para wanita muncul dan menghentikan aksi yang dilakukan oleh mereka berdua. Ellie langsung memberitahukan kepada mereka bahwa mobil mereka telah hilang dicuri oleh seseorang. Di saat bersamaan, Ash melihat seseorang petani yang berada di tengah ladang jagung. Mereka semua langsung memanggil si petani berharap dia bisa membantu mereka untuk pulang ke rumah. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka mendapatkan halangan di mana terdapat kawat-kawat berduri yang harus mereka lewati. Ellie, Ash, dan juga Devon berhasil melewati kawat berduri dengan mulus. Namun ketika giliran Farpsy, sayang kakinya tersangkut yang membuat kakinya terluka sangat parah. Akibatnya, Farpsy tidak bisa berjalan. Mereka semua lalu membawa Farpsy ke sebuah ladang jagung tepat di dekat orang-orangan sawah. Ellie dan Devon berencana untuk mencari si petani tadi, sedangkan Ash disuruh untuk menjaga Farpsy. Di tengah ladang jagung, terlihat Devon mulai menggoda Ellie untuk melakukan mantap-mantap. Walaupun Devon sedang berpacaran dengan Farpsy, sebenarnya dia lebih tertarik dengan Ellie. Awalnya Ellie menolak hal tersebut karena dirinya tidak ingin mengkhianati perasaan mereka masing-masing. Akan tetapi karena Devon memaksa, pada akhirnya mereka pun melakukan mantap-mantap. Tak terasa hari pun hampir menjelang malam hari. Setelah selesai melakukan mantap-mantap, mereka berdua mendengar suara siulan. Tiba-tiba muncullah si petani yang langsung memukul Ellie hingga ia menjadi pingsan. Sementara Devon diseret begitu saja oleh dia. Devon dan Ellie lalu dibawa ke sebuah tempat dan disiksa oleh si petani itu. Tampaknya si petani ini merupakan seorang psikopat yang memang mengincar orang-orang yang sedang berlibur ke danau tersebut. Psikopat itu lalu mengikat kaki tangan Devon. Karena Devon terus-terusan berteriak dan tidak bisa diam, akhirnya psikopat itu memutuskan untuk menjahit mulutnya. Sementara di luar, Ash dan Farpsy menunggu mereka berdua yang tidak kunjung datang. Saat sedang berkeliling, Ash curiga dengan salah satu orang-orang sawah. Saat ia ingin mendekatinya dan melihat lebih detail, dirinya sangat terkejut karena itu bukanlah orang-orangan sawah, melainkan manusia yang dijadikan orang-orangan sawah. Di saat bersamaan tiba-tiba ada seseorang yang mulai menarik Ash. Dia bernama Derek. Derek menyuruh Ash untuk diam agar Ash bisa tetap hidup. Dia langsung membawa Ash ke sebuah tempat yang ternyata itu merupakan tempat psikopat di mana teman-temannya disekap. Karena psikopat itu muncul, si pria misterius ini langsung menyuruh Ash untuk bersembunyi dan jangan membuat kebisingan. Saat psikopat itu masuk, di sini dijelaskan bahwa hubungan psikopat dengan si Derek ini merupakan ayah dan anak. Dahulu Derek ini merupakan kaki tangan ayahnya dalam melakukan aksi pembunuhan tersebut. Karena ayahnya terlalu banyak melakukan pembunuhan dan menjadikan para korban sebagai orang-orang sawah, maka dirinya melakukan berbagai cara agar para korban yang ditangkap oleh ayahnya bisa selamat dari tempat tersebut. Di sana psikopat itu mulai menjadikan Ellie sebagai orang-orangan sawah. Tak lupa dia juga mulai menusuk tangan dari Ellie menggunakan paku.
Karena Ash kasihan melihat Ellie kesakitan seperti itu, dia pun langsung berteriak untuk menghentikan aksi dari psikopat tersebut. Sementara Derek yang melihat aksi Ash hanya bisa terdiam. Ash perlahan-lahan mendekat dengan di belakangnya membawa senjata tajam. Tetapi aksi Ash digagalkan dengan sangat mudah oleh psikopat tersebut. Dia pun langsung membuat Ash pingsan di tempat. Bangun-bangun dirinya telah terikat di kursi. Derek langsung mengambil sebuah pisau dan langsung melepaskan Ash. Sementara psikopat tersebut masih di luar untuk menaruh Ellie, Devon, dan Farpsy di tengah ladang jagung. Aksi Derek yang mencoba menyelamatkan Ash ternyata diketahui oleh ayahnya. Lalu Derek memohon pada ayahnya untuk melepaskan Ash dan berhenti membunuh seseorang. Ternyata si ayah berubah menjadi psikopat dikarenakan istrinya yang meninggal. Dirinya tidak terima kalau istrinya meninggal seperti itu. Oleh karena itu, si ayah tidak terima jika melihat orang lain bahagia. Itulah salah satu alasan mengapa ayah Derek berubah menjadi seperti itu. Derek langsung menyuruh Ash untuk segera pergi dari tempat tersebut. Tak berselang lama setelah Ash berhasil keluar, psikopat itu langsung menusuk Derek tepat di bagian leher. Hal tersebutlah yang membuat Derek langsung tewas di tempat. Ash sudah bebas berusaha mati-matian untuk bisa kabur dari psikopat tersebut. Ketika ia melihat salah satu orang-orang sawah, ternyata itu adalah psikopat yang menyamar. Dengan cepat Ash langsung menusuknya menggunakan paku yang ada di dekat situ. Ash yang mendapatkan kesempatan kabur langsung berlari sekuat tenaga. Di tengah perjalanan dirinya secara tidak sengaja melihat temannya yaitu Farpsy telah dijadikan orang-orangan sawah. Saat ingin membebaskannya, tiba-tiba psikopat itu langsung memukulnya dari belakang. Karena Farpsy sangat ribut, akhirnya psikopat itu langsung membunuhnya terlebih dahulu. Saat psikopat itu membunuh Farpsy, Ash mengambil kesempatan itu untuk segera kabur. Sampailah dia di ujung ladang jagung. Karena kakinya terluka parah, dirinya mencoba merangkak mendekati mobil yang berisi sepasang kekasih. Namun karena mereka sedang melakukan mantap-mantap, mereka tidak menyadari akan kehadiran dari Ash. Dan tak lama setelah itu, psikopat itu membawa Ash kembali ke dalam ladang jagung. Scene akhir ditutup dengan memperlihatkan Ash yang telah dijadikan orang-orangan sawah dan tak lama setelah itu, burung-burung gagak mulai berdatangan. Dari kejauhan tampak ada banyak sekali manusia yang dijadikan orang-orangan sawah. Di akhir film kita akan diperlihatkan 3 orang asing yang mulai datang ke danau untuk melakukan kegiatan memancing. Dan tampaknya dari sini sudah bisa dilihat bahwa mereka akan menjadi korban selanjutnya dari psikopat tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.